Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endah Kemalasari di channel MathF. Mathematics is fun. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas latihan turunan fungsi aljabar. Sekarang, kita lanjutkan dengan pembahasan latihan integralnya ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quotes hari ini. Sibuk. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, maka engkau akan disibukkan dengan keburukan. Imam Syafi'i. Yuk, teman-teman, selagi masih muda dan sehat, kita sibukkan diri kita dengan belajar. Semangat belajar! Oke, kita mulai pembahasan pertama dengan latihan integral tak tentu. Hasil dari integral 13 dx adalah, seperti teman-teman ketahui, untuk menentukan integral, aturannya kebalikan dari diferensial. Teman-teman kan sudah menguasai itu diferensial atau turunan dengan baik. Kalau kemarin diferensial, koefisien kali pangkat, variabel pangkat dikurang 1. Nah, karena integral adalah kebalikan dari diferensial atau kebalikan dari turunan, maka untuk menentukan integral adalah koefisien dibagi pangkat ditambah 1 kali variabel pangkat ditambah 1. Tapi jika ada fungsi yang tidak memiliki variabel diintegralkan, maka hasil integralnya cukup dengan menambahkan variabelnya. Maka untuk integral 13 dx, karena 13 diintegralkan terhadap variabel x, maka hasil integralnya adalah 13x plus c. Sangat mudah ya. Lanjut soal berikutnya. Integral dari 10x min 3 dx. Karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka seperti yang tadi sudah kita sama-sama pahami, koefisien dibagi pangkat ditambah 1 dikali variabel pangkat ditambah 1. Koefisiennya di sini berapa? Iya betul, koefisiennya 10. Berarti 10 dibagi pangkatnya tidak ditulis, berarti bernilai 1. 1 ditambah 1 kali x pangkat 1 plus 1. Dikurang. Kalau ada konstanta atau bilangan tanpa variabel, maka hasil integralnya cukup dengan menambahkan variabel itu sendiri. Maka integral dari min 3 adalah min 3x plus c. Maka kita peroleh 10 per 2x kuadrat min 3x plus c. Kita sederhanakan, sama dengan 5x kuadrat min 3x plus c. Maka hasil integral dari 10x min 3 dx adalah 5x kuadrat min 3x plus c. Nah, ini agak kompleks lagi, lebih sedikit kompleks ya. Integral dari 9x kuadrat min 2x plus 4 dx. Sama caranya dengan yang tadi ya. Berarti koefisien dibagi pangkat plus 1 kali variabel pangkat plus 1. Berarti 9 dibagi pangkatnya 2 plus 1 kali x pangkat 2 plus 1. Dikurang 2
dibagi 1 plus 1 kali X pangkat 1 plus 1 plus 4X. Hanya tinggal menambahkan variabel ketika itu konstanta plus C. Kita sederhanakan. Maka kita peroleh 9 per 3 X pangkat 3 min 2 per 2 X pangkat 2 plus 4X plus C. 9 bagi 3, 3X kuadrat. 2 bagi 2, 1 X pangkat 2 plus 4X plus C. Maka kita peroleh integral dari 9X kuadrat min 2X plus 4 dx adalah 3X pangkat 3 min X kuadrat plus 4X plus C. Lanjut. Soal berikutnya. Hasil dari integral 2X pangkat 3 min 6X kuadrat min 8 dx adalah pertama, langkahnya koefisien dibagi pangkat plus 1. Berarti 2 dibagi 3 plus 1 kali X pangkat 3 plus 1 min 6 dibagi 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 min 8X plus C. Kita sederhanakan kembali. 2 per 4 kali X pangkat 4 min 6 per 3 X pangkat 3 min 8X plus C. 2 dibagi 4 bisa kita perkecil ya, bisa disederhanakan. 1 per 2 X pangkat 4 min 6 bagi 3, 2 ya, 2X pangkat 3 min 8X plus C. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Sudah sederhana ya. Berarti kita peroleh integral dari 2X pangkat 3 min 6X kuadrat min 8 dx adalah setengah X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 8X plus C. Bagaimana? Sampai sini cukup mudah ya untuk pengintegralan integral tak tentunya. Jadi tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Soal berikutnya. Tentukan hasil dari integral min X plus 7 kuadrat dx. Ketika kita menemukan soal seperti ini, ada integral min X plus 7 dipangkatkan, maka untuk lebih mudahnya mengerjakan, kita bisa sederhanakan dulu bentuk soal integralnya. Kita sederhanakan dulu. Min X plus 7 kuadrat kita sederhanakan jadi min X kali min X, X kuadrat. 2 kali min X kali 7, min 14X. 7 kali 7, 49. Setelah kita dapat bentuk sederhana dari soal integralnya, integral X kuadrat min 14X plus 49 dx, baru bisa kita integralkan. Langkahnya sama. Berarti 1 dibagi 2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1, karena di sini pangkatnya 2, dikurang koefisiennya 14, berarti 14 bagi 1 plus 1 kali X pangkat 1 plus 1 plus 49X plus C. Berarti 1 per 3 dikali X pangkat 3 min 14 per 2X kuadrat plus 49X plus C. Masih bisa kita sederhanakan? Maka diperoleh sepertiga X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 49X plus C. Maka integral dari min X plus 7 kuadrat dx adalah sepertiga X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 49X plus C. Ditentukan f aksen X sama dengan 12X kuadrat plus 4X plus 3 jika f aksen X adalah turunan dari fx, maka fx sama dengan
Oke. Karena f aksen x adalah turunan dari fx, maka untuk menentukan nilai fx itu sendiri atau fungsi fx itu sendiri, kita bisa menggunakan turunan fungsi fx kita integralkan. Kita sudah punya di sini fungsi turunan dari fx, kita integralkan untuk mendapatkan fungsi fx itu sendiri. Fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Maka fx sama dengan integral dari 12x kuadrat plus 4x plus 3 dx. Langkahnya sama. 12 dibagi pangkatnya 2 plus 1 kali x pangkat 2 plus 1 plus 4 dibagi 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 plus 3x plus c. Kita sederhanakan. 12 dibagi 3, x pangkat 3 plus 4 per 2, x pangkat 2 plus 3x plus c. Masih bisa kita sederhanakan. 12 bagi 3, 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x plus c. Maka kita peroleh fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x plus c. Lanjut. Jika fx sama dengan integral dari 9x kuadrat plus 6x plus 5 dx dan f0 sama dengan 8, maka fx sama dengan sama-sama sudah kita ketahui bahwa untuk menentukan fx adalah integral dari fungsi turunannya. Berarti fx sama dengan integral dari 9x kuadrat plus 6x plus 5 dx. Kita cari integralnya, berarti 9 dibagi pangkatnya di sini 2. Berarti 9 dibagi 2 plus 1 kali x pangkat 2 plus 1 plus 6 dibagi 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 plus 5x plus c. Kita sederhanakan. 9 bagi 3 x pangkat 3 plus 6 bagi 2 x pangkat 2 plus 5x plus c. Maka kita peroleh 9 bagi 3, 3, 3x pangkat 3, 6 bagi 2, 3, 3x kuadrat plus 5x plus c. Maka fungsi fx adalah 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5x plus c. Nah, dalam soal diketahui jika f0 sama dengan 8, maka berapa fungsi fx? Berarti ketika fungsi fx-nya sudah kita ketahui, setiap variabel x-nya diganti dengan 0, dia akan bernilai 8. Maka kita substitusi nilai 0 dalam setiap variabel x-nya. F0 sama dengan 8. Kita substitusi 3 kali 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 pangkat 2 plus 5 kali 0 plus c sama dengan 8. Setelah kita substitusi, maka kita peroleh c sama dengan 8. Setelah kita mengetahui nilai c-nya 8, maka kita masukkan ke dalam persamaan fungsi fx-nya. Maka fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5x plus 8. C di sini sudah berubah menjadi 8. Oke. Kita lanjut soal ke-18. Hasil dari integral 4 akar x plus 3 dx adalah, nah ini agak sedikit kompleks ya karena berbentuk akar, tapi insya Allah tetap mudah. Seperti biasa, ketika kita menemukan persamaan fungsi aljabar dalam bentuk akar, langkah pertamanya adalah, ya betul, langkah pertamanya kita sederhanakan bentuk akar menjadi bentuk pangkat.
akar X berarti kalau kita rubah jadi pangkat jadi berapa, Nak? Betul, jadi X pangkat setengah. Maka integral dari 4 akar X plus 3 dx kita rubah menjadi integral 4x pangkat setengah plus 3 dx. Kita integralkan 4 dibagi pangkatnya setengah, berarti setengah plus 1 kali x pangkat setengah plus 1 plus, nah ini koefisien konstanta ya, konstanta di sini, maka tinggal menambahkan variabel x saja, plus 3x plus c. Maka kita peroleh setengah tambah 1, 3/2, berarti 4 dibagi 3/2 kali x pangkat 3/2 plus 3x plus c. 4 bagi 3/2 sama juga 4 dikali 2/3, berarti 8/3 x pangkat 3/2 plus 3x plus c. Kita sederhanakan, maka persamaannya berubah jadi 8/3. Sudah ada x pangkat 3/2 berarti 1 1/2 ya. Nah, x pangkat satunya kita keluarkan, berarti 8/3 kali x, setengahnya kita rubah menjadi bentuk akar, kali akar x plus 3x plus c. Maka kita peroleh hasil dari integral 4 akar x plus 3 dx adalah 8/3x akar x plus 3x plus c. Pembahasan nomor 19. Integral 1/4x akar x dx. Oke, ketika kita bertemu dengan soal model bentuk akar, berarti langkah pertama apa, Nak? Iya, betul. Langkah pertama adalah sederhanakan bentuk akarnya terlebih dahulu. Kita rubah bentuk akar menjadi bentuk, menjadi bentuk berpangkat. Berarti integral dari 1/4x akar x dx bisa kita sederhanakan menjadi integral 1/4x kali x pangkat setengah. Jika ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah. Berarti di sini 1 ditambah setengah. Maka kita peroleh integral 1/4x pangkat 3/2 dx. Kita peroleh integral dari 1/4 naik ke atas, berarti x pangkat berubah jadi negatif ya, min 3/2 dx. Setelah kita sederhanakan bilangan atau fungsi dalam bentuk akarnya menjadi fungsi berbentuk bilangan berpangkat, maka kita bisa integralkan seperti biasa. Integral dari 1/4x pangkat min 3/2 dx sama dengan koefisien bagi pangkat ditambah 1. Berarti 1/4 dibagi min 3/2 plus 1 kali x pangkat min 3/2 plus 1 plus c. 1/4 dibagi min 3/2 tambah 1 berarti min setengah. Berarti 1/4 bagi min setengah kali x pangkat min setengah plus c. 1/4 bagi min setengah sama juga 1/4 dikali min 2/1. Berarti kita dapat min 1/2 x pangkat min setengah plus 1. Karena pangkatnya berbentuk pecahan, berarti kita sederhanakan menjadi akar. Di sini pangkatnya negatif, berarti kita rubah menjadi penyebut. Maka kita peroleh min 1/2 akar x plus c. Maka integral dari 1/4x akar x dx adalah min 1/2 akar x plus c. Oke, nomor 20. Integral dari 3x akar x kuadrat plus 2 dx. Ketika kita menemukan soal model seperti ini, berarti kita harus menganalisa. Kita bisa selesaikan dengan integral apa? Dengan integral biasa,
integral substitusi atau integral parsial. Ciri-cirinya kita perhatikan dari pangkat atau derajat tertingginya. Karena di sini ada dua bagian fungsi yang dikalikan, yang berbeda satu sama lainnya. Pangkatnya di sini kan setengah. Berarti kita lihat ciri-cirinya di sini, kalau pangkatnya selisihnya 1, berarti kita bisa selesaikan dengan integral substitusi. Tapi jika pangkatnya selisihnya lebih dari 1, atau mungkin pangkatnya sama, tidak ada selisihnya 0, maka kita gunakan integral dengan integral parsial. Nah, karena untuk soal nomor 20 ini selisih pangkat tertingginya 1, berarti bisa kita selesaikan dengan integral substitusi. Oke. Dengan integral substitusi berarti pangkat tertingginya kita misalkan dengan U. X kuadrat plus 2 kita misalkan dengan U. Karena U sama dengan X kuadrat plus 2, maka turunannya adalah DU per DX. DU per DX sama dengan turunan dari X kuadrat plus 2 adalah 2X. Maka kita peroleh DX sama dengan 1 per 2X DU. Integral dari 3X akar X kuadrat plus 2, karena bentuknya masih berbentuk akar, berarti harus kita sederhanakan dulu. Kita rubah jadi bilangan berpangkat. Iya betul, pangkat setengah ya nak. Integral 3X kali X kuadrat plus 2 pangkat setengah dx. Nah, integral 3X kali U. Kenapa kali U? Karena tadi di depan sebelumnya kita sudah memisalkan X kuadrat plus 2 dengan U. Maka persamaannya berubah jadi U pangkat setengah. Dari permisalan tadi kita peroleh dx sama dengan 1 per 2x du. Maka dx di sini juga kita ganti dengan 1 per 2x du. Untuk mendapatkan persamaan yang lebih sederhana. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, di sini ada 3x, ada 2x. Bisa kita bagi x-nya. Kita peroleh 3. Integral dari 3 per 2 U pangkat setengah DU. Nah, bentuk integralnya sudah lebih sederhana ya. Berarti kalau sudah sederhana seperti ini, sudah bisa kita integralkan seperti integral biasa. Integral 3 per 2 U pangkat setengah DU, seperti biasa kita integralkan koefisien dibagi pangkat ditambah 1 kali variabel kali pangkat ditambah 1. Berarti kita peroleh 3 per 2 dibagi setengah ditambah 1 kali U pangkat setengah tambah 1 plus C. Nah, kita peroleh 3 per 2 bagi 3 per 2 dikali U pangkat 3 per 2 plus C. 3 per 2 bagi 3 per 2 habis ya. Berarti U pangkat 3 per 2 plus C. Sampai sini untuk pengintegralannya sudah selesai. Jangan lupa, di proses awal kita tadi memisalkan U sama dengan X kuadrat plus 2. Maka kita kembalikan lagi U-nya dengan X kuadrat plus 2. Kita peroleh X kuadrat plus 2 pangkat 3 per 2 plus C. Pangkatnya berbentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan berarti ada berbentuk akar. Berarti kita peroleh 3 per 2 itu kan 1 setengah. Nah, 1 setengah. Berarti yang satunya kita keluarkan, X kuadrat plus 2. Yang setengahnya berarti dalam bentuk akar. X kuadrat plus 2 akar, X kuadrat plus 2 plus C. Maka kita peroleh integral dari 3x akar x kuadrat plus 2 dx adalah x kuadrat plus 2 kali akar x kuadrat plus 2 plus C. Bagaimana teman-teman? Untuk pembahasan nomor 11-20-nya
Sudah dipahami dengan baik ya? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Jika memang masih ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita akan bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Jadi, teman-teman jangan menyerah ya. Yuk, kita berjuang dari sekarang untuk hidup sebagai juara nantinya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.